Saya menyampaikan sedikit sambutan atas nama Kepala Dinas bahwa keberadaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai unsur pemerintah, namun dalam sistem antar kerja sebagai bursa kerja pemerintah. Hal ini karena memang ada permasalahan di Republik ini. Permasalahan pengangguran yang kita sudah tahu merupakan permasalahan yang tidak pernah ada kata selesainya, ada terus karena selalu ada pertumbuhan penduduk, selalu ada pertumbuhan lowongan pekerjaan, selalu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi masalah pengangguran itu selalu ada. Nah, mengapa ada masalah pengangguran? Pasti ada karena ada masalah antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja lebih sedikit dari penawaran, maka terjadilah pengangguran. Banyak yang mencari pekerjaan tapi lowongan pekerjaan sangat terbatas. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Republik Indonesia, kalau dari pusat itu Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mempunyai begitu banyak program. Salah satu program itu bagaimana supaya pemerintah bisa memfasilitasi pengurangan pengangguran melalui penempatan tenaga kerja. Lalu pemerintah sebagai bursa kerja, kita tahu bursa kerja itu apa? Bursa itu adalah pasar. Ada yang katakan bursa jodoh, ada kan bursa jodoh. Kita di sini bursa kerja. Nah, bursa kerja itu ada macam-macam. Ada bursa kerja pemerintah, ada bursa kerja swasta, ada bursa kerja khusus. Nah, bursa kerja khusus ini keberadaannya itu ada kesepakatan bersama di waktu lampau di tahun 1993 dan 1994. Ada kesepakatan bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, makanya sampai sekarang bursa kerja khusus itu ada sebagai mitra kerja pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketenaga yang mengurus ketenagakerjaan, dengan tujuan membantu untuk mengatasi pengangguran. Nah, bursa kerja pemerintah itu dinas mungkin selama ini belum paham tentang bagaimana keberadaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan, menyediakan informasi lowongan kerja dan informasi pencari kerja. Di sana kita mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Nah, bagaimana bursa kerja khusus? Kalau bursa kerja swasta adalah perusahaan yang menempatkan tenaga kerja ke luar daerah dan ke luar negeri. Nah, kalau bursa kerja khusus itu adanya di lembaga pendidikan kejuruan, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja. PPLP Mapindo yang mempunyai status sebagai lembaga pelatihan kerja wajib mendirikan bursa kerja khusus. Nah, bursa kerja khusus ini sebagai suatu wadah untuk mempertemukan alumni output dari lembaga pelatihan kerja pada lowongan pekerjaan yang tersedia. Artinya, keberadaan PPLP Mapindo sebagai lembaga pelatihan kerja diukur dari seberapa besar outputnya itu terserap di pasar kerja, sama dengan di SMK. Maka didirikan bursa kerja khusus di sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja. Ukurannya di situ. Nah, di sini terukur kualitasnya.
Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, ada media massa, selamat sore, sempat hadir di sini, terima kasih banyak. Keberadaan Bursa Kerja Khusus ini adalah menjadi suatu lembaga resmi yang didirikan oleh PPLP Mapindo sendiri, lalu didaftarkan pada pemerintah menjadi mitra kerja pemerintah. Di dalam pengoperasiannya, pemerintah yang memberikan pembinaan. Apa tugasnya Bursa Kerja Khusus ini? Menempatkan alumninya pada lapangan pekerjaan yang ada hanya khusus di dalam negeri untuk bekerja. Lain lagi kalau untuk magang itu program-program daripada Mapindo sendiri. Kalau yang ke luar negeri itu program magang, bukan bekerja. Nah, kalau untuk bekerja itu oleh Bursa Kerja Khusus bisa menempatkan baik lokal dalam daerah, luar daerah, antar daerah atau antar daerah, tetapi tidak ke luar negeri. Nah, jadi dengan keberadaan Bursa Kerja Khusus ini diharapkan bisa membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran, khususnya output daripada lembaga pelatihan kerja ini. Aktivitasnya sama dengan Bursa Kerja pemerintah. Apa yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende? Mendata pencari kerja, mendata outputnya sendiri, harus ada data. Lalu menempatkan mereka pada lapangan pekerjaan, menjalin komunikasi dengan pemberi kerja, tetapi tetap di bawah pantauan dinas. Nah, kemudian meningkatkan kompetensi daripada alumninya apabila perlu ditingkatkan dengan pelatihan tambahan. Nah, bagaimana bisa menempatkan ke luar daerah? Itu bisa. Ada tata cara dan prosedurnya. Perusahaan pengguna tenaga kerja mengajukan kepada dinas setempat. Dinas setempat memberikan persetujuan. Kemudian diadakan MOU antara Mapindo Lembaga Pelatihan Kerja dengan perusahaan pemberi kerja, selanjutnya penempatan. Kemudian ketersediaan data itu harus ada pada Bursa Kerja Khusus itu. Untuk melakukan penempatan pasti perlu ada bimbingan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada alumni dan kepada mahasiswanya, kemudian sosialisasi informasi pasar kerja yang ada di luar daerah. Kami dari dinas juga datang sosialisasi di sini. Nah, hal-hal itu yang bisa dilakukan di Bursa Kerja Khusus ini. Kami berterima kasih kepada PPP Mapindo yang dalam waktu beberapa hari saja administrasinya sudah selesai, supaya segera menempatkan alumni. Nah, ada banyak lowongan kerja, misalnya ke luar negeri, itu tetap melalui prosedur yang ditangani oleh dinas. Kemudian ada rencana-rencana pelatihan kerja yang akan dilakukan kerjasama dengan PPLP Mapindo, dengan Mapindo yang di Denpasar. Kita rencana mau melakukan pelatihan spa terapis menjawab di permintaan tenaga kerja dari luar negeri. Kalau ada yang berminat, silakan daftar. Mungkin di sini hadir juga alumni dari Mapindo tahun pertama, tahun kedua. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Nah, mengapa dihadirkan? Ini memang permintaan kepala dinas. Maksudnya supaya mengetahui bahwa di sini sudah ada bursa kerja yang bisa membantu menempatkan alumni pada lapangan kerja yang
sudah ada kerjasama dengan Mapindo sendiri. Untuk sementara mungkin ada 15 orang yang kita coba daftar komunikasi dan pemberi kerja. Namun untuk prosedur itu memang diawali harus ada bursa kerja khusus dulu supaya kita memenuhi syarat-syarat penempatan. Bapak Ibu dosen serta para mahasiswa yang terkasih, semoga dengan keberadaan bursa kerja khusus ini kita bisa mengurangi masalah pengangguran, khususnya output daripada PPLP Mapindo. Berbagai permasalahan kita temui di luar pengangguran terjadi itu karena kurangnya informasi lowongan kerja. Masyarakat pencari kerja tidak memahami bagaimana mendapatkan informasi lowongan kerja. Ada permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Begitu banyak masyarakat kita yang tertipu oleh informasi lowongan kerja, oleh orang perorangan yang tidak bertanggung jawab, baik langsung dari mereka maupun melalui media sosial. Untuk penipuan ini sudah ada himbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari BNP 2 TKI, sudah terjadi kasus di Thailand. Rekrut melalui media sosial ditempatkan di perusahaan yang bagus. Ternyata di sana dialihkan ke pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, tidak sesuai dengan informasi awal, maka terjadi kasus. Oleh karena itu sekarang sedang dipublikasikan, waspadai informasi lowongan kerja itu penipuan yang tidak terdaftar pada pemerintah, yang tidak resmi, informasi lowongan kerja tidak resmi. Lalu di media sosial yang kita buka tiap hari di kita punya handphone, di FB, di ND beredar banyak sekali informasi lowongan kerja yang sesat. Permintaan tenaga kerja bekerja di Jakarta di rumah tangga, banyak yang jawab minat inbox. Itu semua tidak resmi. Jadi hati-hati untuk akun-akun itu sedang dipantau keberadaannya. Hati-hati menanggapi informasi lowongan kerja pada media sosial. Informasi lowongan kerja yang resmi itu ada pada pemerintah. Datanglah ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Untuk alumni, datanglah ke bursa kerja khusus. Nah, bursa kerja khusus yang ada di ND yang sudah kita resmikan itu sudah ada 3. SMK 1, SMK 2, SMK pelayaran. Yang lain sementara kita sosialisasi untuk pendirian. Yang ini yang keempat. Mudah-mudahan ke depan kami berharap kita semua kerjasama. Lalu kami juga mau menginformasikan bahwa lowongan pekerjaan yang ada pada pemerintah saat ini itu di dalam negeri dan di luar negeri. Output dari PPLP Mapindo selain disalurkan oleh bursa kerja khusus Mapindo sendiri, juga bisa melakukan pendaftaran melalui bursa kerja pemerintah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ND. Ada lowongan kerja sementara ini masih informal kalau dalam negeri, dan formal ke Kalimantan Selatan. Kalau informal itu di DKI Jakarta dan sekitarnya untuk pekerja rumah tangga. Kalau ke Kalimantan itu untuk pekerja perkebunan kelapa sawit. Daripada pergi sendiri, di sana tidak diakomodir menjadi tenaga kerja, hanya bekerja sebagai tenaga kerja tambahan tanpa perlindungan, lebih baik melalui pemerintah. Lalu kemudian ada lowongan kerja ke luar negeri, ke Malaysia. Sekarang baru terbuka yang ke Malaysia untuk Kabupaten ND. Kemudian yang ke Arab Saudi, akhir-akhir ini kami mendengar kasus di masyarakat banyak yang berangkat ke Arab Saudi. Ada yang tertahan di Jakarta,
belum berangkat itu secara ilegal. Jadi waspada, ada keluarga, sanak saudara yang direkrut oleh orang yang tidak bertanggung jawab, harap dihentikan. Datanglah ke dinas transmigrasi dan tenaga kerja, itu adalah bursa kerja. Kita melakukan pendaftaran. Untuk Arab Saudi sekarang sedang ada pendataan minat untuk 5 lowongan pekerjaan. Kenapa ada pendataan minat? Kita identifikasi dulu seberapa besar peminat yang ada di Kabupaten Ende ini untuk bekerja di Arab Saudi. 5 jabatan itu pekerja rumah tangga, tukang masak, jaga anak, jaga lansia, dan sopir. Nah, ini penempatannya melalui sistem penempatan satu kanal. Ada perusahaan yang ditunjuk karena memang selama ini perlindungan tenaga kerja migran di sana belum sepenuhnya mendapat perhatian. Nah, kalau untuk di Malaysia itu lowongan pekerjaan masih informal, pekerja rumah tangga. Kontrak kerja 2 tahun, selesai kontrak kerja itu kembali. Bukan seperti mereka yang merantau masih membawa kebiasaan dulu merantau yang belum ada regulasi. Kami pergi melarat dulu, itu istilahnya dulu, pergi melarat, pulang tetap melarat karena yang di sini sudah maju. Nah, permasalahan lain yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini, begitu banyak masyarakat kita yang lama tinggal di sana. Dan ada yang pergi lagi diajak karena di sana katanya surga, walaupun di sana dinamakan para pendatang haram, PTI, pendatang tanpa izin oleh mereka. Lalu ada lagi cap lain, tenaga kerja yang dibayar murah, tapi kita mau karena ringgit tadi. Bisa, tetapi harus melalui prosedur resmi. Nah, permasalahan apa yang kami hadapi? Lama tinggal, kemudian di sana tidak terdaftar menjadi warga negara sana, di sini juga tidak terdaftar menjadi warga negara sini. Dia datang menjadi warga negara ilegal. Di sana tidak ada paspor, di sini tidak ada KTP. Terdaftar di mana? Mau minta pemerintah lindungi, mereka bukan penduduk. Ah, ini masalah lagi. Lalu kemudian yang sakit di sana lalu minta dipulangkan karena pemerintah coba-coba membantu memulangkan karena sosial. Rame-rame pada minta pemerintah. Nah, ini masalah lagi. Lalu ada yang meninggal, tidak mau tanam di sana. Di sana kan istilahnya tanam. Apa gimana itu tanam? Kayak tanam pohon toh? Pakai berdiri. Tanam di sana. Mereka tidak mau lagi tanam, mau dikubur. Jadi dipulangkan ke Indonesia. Karena kita ada lembaga Badan Nasional Pelindungan Pekerja Migran BNP 2 PMI yang mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau mereka mengalami masalah musibah pasti difasilitasi dan dipulangkan. Pemerintah siap, mereka siap dana untuk dipulangkan. Dengan demikian bukan berarti kita pergi bebas. Kita itu sudah melakukan hal dosa karena melanggar peraturan negara. Itu dosa kepada negara. Dan itu juga kan diperhitungkan di surga. Entahlah kalau diperhitungkan di surga. Mudah-mudahan tidak. Tetapi menyengsarakan diri sendiri. Nah, jadi maksud saya pada kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk kami memberikan informasi kepada semua kita yang hadir di sini bahwa hal-hal ini, permasalahan-permasalahan ini yang kita hadapi. Dari tadi saya terus berterima kasih kepada PPLP Mapindo. Kami sudah menyaksikan wisuda angkatan kedua, sangat luar biasa. Kami puji, bagus sekali, luar biasa. Semoga alumni angkatan pertama dan angkatan kedua ini terserap di dunia kerja. Semua memiliki pekerjaan. Berarti PPLP Mapindo mendapat poin bagus
karena sudah menghasilkan output yang memiliki kompetensi yang dapat diterima di dunia kerja. Nah, untuk para alumni, Bursa Kerja Khusus ini akan mendata kalian dan akan memfasilitasi kalian yang belum mendapatkan pekerjaan. Pemerintah juga akan membantu menyalurkan pada lowongan pekerjaan yang ada. Kembali saya tekankan pada lowongan pekerjaan yang tadi di sektor informal. Banyak yang berminat, yang mau membangun usaha, tidak punya modal. Ke Jakarta 2 tahun, walaupun gajinya tidak terlalu banyak, tetapi 2 tahun dia sudah bawa pulang tuh 35 juta kalau dia tidak pakai-pakai. Ke Malaysia 4,5 juta 1 bulan, kalau 2 tahun 108 juta dia bawa pulang, sudah bisa lanjut kuliah, sudah bisa menjadi modal usaha, ini baik. Nah, tambah lagi satu, informasi lowongan pekerjaan itu G2G antar pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman dan pemerintah Jepang. Setiap tahun itu ada permintaan tenaga kerja untuk perawat. Dari ND tahun lalu 1 orang lulus, namanya Nona Nuri. Tahun depan mungkin sudah ditempatkan, semua proses sudah selesai sampai dengan kursus bahasa Jerman sudah selesai. Tahun ini saya dengar informasi dari BP3TKI NTT itu ada 1 orang dari ND. ND luar biasa. Mungkin ada sahabat, keluarga yang perawat, tahun depan di awal tahun ada penerimaan itu perawat G2G ke Jepang dan ke Jerman. Jangan takut ke luar negeri, itu semua akan dilatih. Bahasa budaya akan dilatih. Dan juga untuk jabatan-jabatan yang lain seperti tadi spa terapis akan dilatih. Ada juga lowongan pekerjaan di Denpasar dan sekitarnya. Ibu Feni pernah berjanji di sana banyak lowongan pekerjaan, silakan salurkan ke sana. Saya bilang, iya Bu, ada BKK dulu. Nah, BKK ini merupakan lembaga yang menyalurkan output dari Mapindo, tidak boleh yang dari luar. Jadi barangkali itu saja, barangkali beberapa hal kepada para mahasiswa yang masih sementara menjalankan pendidikan supaya mengikutinya dengan baik, supaya memiliki kompetensi soft skill, hard skill. Sekarang dunia kerja ini sudah beda, tidak sama seperti dulu. Kita sekarang berada di revolusi industri 4.0. Oke, 4.0 sudah beda. Jadi pahami itu, tunjukkan diri Anda bisa masuk ke dunia kerja, bisa menghadapi persaingan yang ketat. Saya tahu kompetensi di sini sangat luar biasa. Selama ini kami selalu pantau prakteknya di Denpasar. Lalu uji kompetensi, sertifikatnya kompetensi luar biasa. Semoga makin banyak output SMU, SMK di ND yang masuk di PPLB Mapindo. Karena di sini mimpi besar menunjang program pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung pembangunan pariwisata. NTT salah satu keajaiban dunia itu ada di Labuan Bajo. Kondisi baik, pasti kita akan besar dan Mapindo akan besar. Baik, terima kasih untuk semua perhatiannya, sudah mengikuti sore ini bersama-sama. Terima kasih untuk pimpinan BPLP Mapindo yang sudah mengadakan kegiatan hari ini di sore ini. Ke depan kita selalu bekerja sama untuk mensukseskan kerja besar kita. Terima kasih, selamat sore.